Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Indraswari dengan nomor NIM 12205193010. Akan menjelaskan tentang jenis penelitian kualitatif fenomenologi. Fenomenologi adalah pendekatan yang dimulai oleh Edmund Husserl dan dikembangkan oleh Martin Heidegger untuk memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia. Selalu pendekatan ini berevolusi menjadi sebuah metode penelitian kualitatif yang matang dan dewasa selama beberapa dekade pada abad ke-20. Fokus umum penelitian ini yaitu untuk memeriksa atau meneliti esensi atau struktur pengalaman ke dalam kesadaran manusia. Ciri-ciri atau karakteristik fenomenologi. Yang pertama, tidak berasumsi mengetahui apa makna sesuatu bagi manusia yang akan diteliti. Mereka mempelajari sesuatu itu. Yang kedua, memulai penelitian dengan keheningan atau diam untuk menangkap makna yang sesungguhnya dari apa yang diteliti. Yang ketiga, menekankan aspek-aspek subjektif dari tingkah laku manusia. Peneliti mencoba masuk di dalam dunia konseptual subjek agar mengerti bagaimana dan apa makna yang mereka konstruk di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang keempat, ahli fenomenologi mempercayai bahwa dalam kehidupan manusia itu banyak cara yang dapat digunakan, yaitu untuk menginterpretasikan pengalaman manusia melalui interaksi seseorang dengan orang lain, dan ini merupakan makna pengalaman realitas. Sebagai konsekuensinya, realitas dikonstruksi secara sosial. Yang kelima, semua cabang penelitian kualitatif meyakini bahwa untuk memahami subjek adalah dengan melihatnya dari sudut pandang mereka sendiri. Walaupun demikian, fenomenologi tidak seradikal itu. Mereka menekankan subjektif, tetapi mereka tidak menyangkal bahwa realitas di luar sana ada yang mendesak dan menolak manusia, mampu menolak tindakan ke arah itu. Prosedur penelitian fenomenologi. Yang pertama, temukan fenomena penelitian yang wajar diteliti melalui penelitian kualitatif. Lalu yang kedua, analisis fenomena tersebut. Apakah cocok diungkap melalui fenomenologi? Apakah fenomena tersebut berkaitan dengan interaksi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok yang menggunakan alat, tanda, atau simbol dalam berkomunikasi? Andai kata jawaban ya dan tujuan penelitian adalah untuk memberikan dan menggambarkan interaksi tersebut, maka fenomenologi itu wajar untuk digunakan. Yang ketiga, tentukan subjek yang diteliti dan konteks yang sesungguhnya. Yang keempat, pengumpulan data ke lapangan. Yang kelima, pembuatan catatan, seperti termasuk foto atau dokumentasi. Yang keenam, analisis data. Dan yang terakhir adalah penulisan laporan. Etnografi adalah cara atau metode untuk mengumpulkan data, tetapi tidak bisa dikenali di antara bangunan teori dan kerangka filosofisnya. Inilah yang membedakan etnografi sebagai metode dan etnografi sebagai metodologi, meskipun mereka bersama-sama bertujuan untuk mengumpulkan data. Ciri-ciri atau karakter etnografi yaitu konstekstual. Penelitian ini dilakukan dalam konteks di mana subjek biasanya hidup dan bekerja. Ramah. Penelitian ini menghindari manipulasi fenomena yang sedang diselidiki. Longitudinal. Hasil penelitian etnografi biasanya membutuhkan waktu yang relatif lama. Kolaborasi. Penelitian ini melibatkan partisipasi pemangku kepentingan selain peneliti.
Interpretasi. Peneliti melakukan interpretasi atas tindakan dan perilaku orang yang harus digali melalui penyelidikan tentang apa yang dilakukan orang dan alasan mereka dibalik melakukannya. Organik. Ada interaksi antara pertanyaan penelitian dan teknik pengumpulan data. 7. Etnografi terdiri dari pengumpulan data dan analisis tidak terstruktur yang induktif dan berulang untuk membangun teori budaya lokal. 8. Penelitian ini membingkai semua perilaku dan kepercayaan manusia dalam konteks sosial, politik, dan historis. 9. Menawarkan representasi kehidupan dan perilaku seseorang yang bukan milik peneliti manapun. 10. Penelitian etnografi tidak dapat menghasilkan deskripsi eksklusif dan absolut tentang apapun. Prosedur penelitian etnografi. Spartley 1997 mengajukan 12 langkah dalam melakukan etnografi. 1. Menerapkan informan, mewawancarai informan, membuat catatan etnografis, mengajukan pertanyaan deskriptif, menganalisis hasil wawancara, mengajukan analisis domain, mengajukan pertanyaan struktural, membuat analisis taksonomi, mengajukan pertanyaan kontras, membuat analisis komponen, menemukan tema-tema, menuliskan laporan etnografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Khoridatul Bayah NIM 12205193116 akan menjelaskan mengenai penelitian grounded theory. Nah, penelitian grounded theory ini merupakan penelitian jenis kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur yang sistematis guna mengembangkan teori dari kancah keilmuan. Pada dasarnya, grounded theory ini merupakan metode umum untuk mengembangkan suatu teori. Atau dengan kata lain, grounded theory ini merupakan penelitian untuk menemukan suatu teori ataupun untuk menguatkan suatu teori yang sudah ada dengan kaidah dan prinsip yang sudah ada itu. Kemudian dibuatlah kesimpulan yang membentuk prinsip dasar dari suatu teori. Untuk karakteristik dan ciri-ciri dari grounded theory ini ada 6. Yang pertama, fokus risetnya itu diarahkan pada proses yang berhubungan dengan topik substantif. Yang kedua, penjaringan data menggunakan penyampaian teoritis. Dan yang ketiga, analisis data dilakukan sambil membandingkan konstan dan membuat suatu pertanyaan. Yang keempat, kategori inti itu diidentifikasikan. Yang kelima, setelah diidentifikasikan, kategori inti itu dikembangkan dan dirumuskan menjadi suatu teori. Dan yang keenam, selama proses penelitian, seorang peneliti itu membuat suatu memo atau sebuah catatan. Nah, untuk prosedur atau tahapan dari grounded theory ini ada 5. Untuk tahap yang pertama, yaitu tahap merumuskan masalah. Pada tahap ini masih dalam bentuk suatu pertanyaan yang umum dan juga luas untuk mengumpulkan suatu data. Dan yang kedua yaitu tahap penggunaan kajian teoritis. Perlu diketahui bahwasanya grounded theory ini tidak untuk menguji kebenaran suatu teori. Jadi, seorang peneliti itu belum memiliki pengetahuan mengenai objek yang ditelitinya itu. Atau dengan kata lain, ketika seorang peneliti itu terjun ke suatu lapangan, itu masih dalam keadaan kepala kosong. Jika seorang peneliti itu menemukan suatu kesulitan dalam merumuskan masalah ataupun menentukan materi wawancara, maka bisa meminjam dari teori yang sebelumnya. Setelah menemukan suatu teori baru, itu bisa untuk memperluas dari teori yang sudah ada itu. Jika dalam riset itu dihasilkan teori yang berbeda dengan teori yang sebelumnya, maka itu bisa dijelaskan. Nah, untuk tahap yang ketiga, yaitu ada tahap pengumpulan data dan juga penyampaian. Pada tahap ini, itu menggunakan metode observasi. Ini sama dengan penelitian yang lainnya. Hanya saja yang membedakan observasi di sini yaitu pada pemilihan fenomenanya. Untuk grounded theory,
Fenomenanya yaitu bisa meliputi gambaran umum, suasana kehidupan sosial, kondisi fisik, keadaan ekonomi, dan sosial yang sedang terjadi. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap keempat ada analisis data. Pada tahap ini yaitu dalam bentuk pengkodean. Maksudnya gimana? Maksudnya yaitu merupakan proses penguraian data, pembuatan konsep, dan penyusunan kembali dengan cara yang baru. Dengan grounded theory ini diasumsikan bahwa ada teori yang tersembunyi dan itu merupakan kewajiban kita untuk menemukannya. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu tahap kelima, ada tahap penyimpulan atau penulisan laporan. Pengambilan kesimpulan ini tidak didasarkan pada generalisasi, namun lebih ke spesifiknya. Spesifiknya terhadap apa? Spesifiknya itu yaitu terhadap kondisi yang menjadi sebab terjadinya suatu fenomena. Kemudian juga interaksi atau respon terhadap kondisi tersebut. Lalu juga terhadap konsekuensi dari adanya interaksi yang telah dilakukan itu. Saya Nurlaili Mahfudho NIM 12205193101. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian sejarah. Sumber sejarah adalah jejak-jejak masa lampau sebagai hasil peninggalan dan kebudayaan manusia. Kedudukan sumber sejarah menjadi sangat penting untuk mengetahui kabar kehidupan masyarakat pada masa lampau. Adapun untuk mengetahui kehidupan masa lampau itu harus dilakukan melalui penelitian sejarah. Pada ilmu sejarah, sumber dibedakan menjadi primer, sekunder, dan tersier. Pembedaan itu didasarkan atas kedekatan pihak yang mengeluarkan sumber dengan peristiwa sejarah. Ciri-ciri penelitian sejarah. 1. Metode sejarah lebih banyak menggantungkan diri pada data yang diamati orang lain di masa-masa lampau. Yang kedua, data yang digunakan lebih banyak bergantung pada data primer dibandingkan dengan data sekunder. Bobot data harus dikritisi baik secara internal maupun eksternal. Yang ketiga, metode sejarah mencari data secara lebih tuntas serta menggali informasi yang lebih tua yang tidak diterbitkan ataupun yang tidak dikutip dalam bahan acuan yang standar. Metode penelitian sejarah. 1. Heuristik adalah upaya mencari, menentukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Peristiwa sejarah hanya dapat dikonstruksi apabila didukung oleh fakta-fakta yang mencukupi. Yang kedua, verifikasi dilakukan untuk mencari keabsahan data. Verifikasi data meliputi kritik sumber itu sendiri. Kritik sumber ada dua macam, yaitu intern dan kritik ekstern. Yang ketiga, interpretasi sumber sejarah dapat diartikan sebagai penafsiran data yang dilakukan oleh sejarawan. Yang keempat, historiografi. Tahap ini merupakan tahap akhir dari tahapan penelitian sejarah. Dalam tahap ini, sejarawan mulai untuk menuliskan kembali semua data yang ditemukannya.